Baik, kita akan mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya dapat info kalau Media Talk kali ini, Media Talk yang terakhir di tahun 2025 Pak. Oke, ini cukup banyak ya pesertanya ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Teman-teman yang terbaik, besti-besti semua, kita sudah kehadiran 2 orang tamu, nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan mewakili teman-teman media semua, Bu Nurul dan teman-teman Humas. Terima kasih banyak untuk konsistensi dari tim Humas bisa menghadirkan sebuah kegiatan yang namanya Media Talk ya. Kita berharap di tahun depan juga bisa terrealisasi, tentunya dengan dukungan dari tim teman-teman Humas dan juga ada dukungan dari para pejabat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih ya Bu Nurul ya. Oke, baik. Teman-teman semua, kita tahu perempuan adalah salah satu kelompok di masyarakat kita yang ternyata rentan sekali mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan ya. Artinya kerap menjadi korban dan kadang tidak dilaporkan. Nah, mungkin karena takut atau karena apa, ya kita juga perlu kemudian tahu untuk hal itu. Dan kekerasan ini ternyata mungkin berlangsung atau ada, ditemukan, atau para korban malah cenderung untuk kemudian tidak mau melapor. Ya, kita ke data sebentar sahabat Sonora ya. Ada, kok sahabat Sonora jadi... Saya terbiasa talk show di Radio Sonora, jadi sahabat Sonora. Ini bukan taping Sonora ya, mohon maaf ya. Karena keluar begitu aja. Oke, data Simponi PPA, data sistem informasi online perlindungan perempuan. Ini ada 1.300-an perempuan dewasa yang jadi korban kekerasan di tempat kerja 2020 hingga 2024 datanya. Ini luar biasa ya. Dan untuk kesempatan kali ini teman-teman semua dalam rangka peringatan Hari Ibu ya, di tanggal 22 Desember 2025 yang ke-97, kementerian ini ingin kemudian bisa menggaungkan kembali betapa pentingnya kebijakan yang berpihak pada perempuan pekerja. Di depan sudah bersama dengan kita Bapak Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Priyadi Santoso. Berikutnya ada Bapak Sigit Wibisono. Beliau adalah Vice President dari PT FOT. Betul ya? Tepuk tangan untuk Pak Sigit. Ini saya nggak tahu ya, komposisi di depan ini pria semua, tetapi kita membicarakan pekerja perempuan. Nggak apa-apa ya para perempuan ya. Tadi Pak Pri bilang, ya justru itu, makanya pihak pria, laki-laki juga harus punya peranan yang lebih penting untuk melindungi perempuan. Gitu ya Pak Pri ya? Oke, kita akan segera mulai. Nanti ada paparan dari Pak Pri dan juga ada pengalaman cerita praktek baik dari PT FOT. Nanti akan disampaikan oleh Pak Sigit. Saya dengar tadi Ibu Menteri sempat hadir di Subang ya Pak ya? Subang, perusahaan ini ada di Subang. Nanti kita akan dengarkan bagaimana praktek baik yang dilaksanakan oleh PT FOT untuk kemudian bisa melindungi pekerja perempuannya dengan sangat baik. Saya berikan kesempatan untuk Pak Pri menyampaikan kira-kira kebijakan apa Pak yang sudah dan akan terus dilakukan oleh kementerian ini untuk kemudian bisa melindungi perempuan pekerja. Waktu kurang lebih 15 menit, Pak Pri, silakan. Oh ya, lumayan cukup lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Sigit dari FOT jauh-jauh datang ke kementerian ini, tentu nanti bisa berbagi cerita. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman para awak media, ini tentu yang mungkin saya juga sebenarnya menyampaikan ini ada sudah di tahun pertama dulu ketika keluar permen ini. Permen nomor 1 tahun 2023 itu saya juga pernah menyampaikan terkait RP3 itu apa gitu ya. Tapi saya nggak apa-apa bahwa karena memang ini harus terus-menerus digaungkan. Dan
kita ini masih menghadapi di mana masalah pemahaman gender. Gender bukan dalam arti jenis kelamin, tapi bagaimana adalah mindset kita supaya kita itu memahami betul kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Saat ini itu masih patriarki kita, bahwa masih lebih didominasi dengan sistem patriarki, di mana laki-laki itu lebih dominan dalam segala hal. Itu masih seperti itu. Sehingga posisinya perempuan lebih rentan. Lihat aja, dicek di TPAK misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki dan perempuan itu perbedaannya masih sangat jauh. Itu dari zaman dari tahun ke tahun lah pokoknya. Kalau saya kenal itu dari tahun 2005 mulai mengenal ini, dunia ini, itu kisaran perbandingannya antara 55 banding 85. 55-nya perempuan, laki-lakinya sudah 85. Nah, harusnya itu kan yang harus kita naikkan. Posisinya itu, kalau dinaikkan maka ekonomi kita juga akan naik, otomatis seperti itu. Ini kita masih belum berperspektif seperti itu. Nah, ini yang kemudian di sisi lain kita berikan peluang itu, tapi juga harus dikawal perlindungannya. Gitu. Buktinya tadi juga sudah disinggung ya, misalnya kekerasan di tempat kerja. Tapi lebih jauh lagi bahwa SPHPN kita dari 2021 sampai kemudian dilakukan lagi 2024. Perbandingannya yang dulu 1:3. Jadi 3 perempuan 1 mengalami kekerasan. Yaitu diantaranya ada di tempat kerja. Kemudian di tahun 2024 tentu dengan upaya-upaya perbaikan, akhirnya menjadi dari 4 perempuan 1 mengalami. Ada sedikit perbaikan. Dan itu sangat luar biasa, sudah menghabiskan energi yang besar gitu ya. Nanti juga kami harapkan nanti ketika dilakukan survei lagi, moga-moga nanti bisa semakin membaik lagi. Tapi dibanding dunia, kita udah lebih baik. Dunia itu 1:3 soalnya, gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian tentunya. Nah, dari situ kemudian kita ini sudah memiliki mandat-mandat undang-undang ya, dari mulai undang-undang paling dasar, di mana setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu pun udah jelas nggak membedakan laki perempuan gitu ya. Tapi dalam implementasinya masih saja ada perbedaan. Nah, kemudian masalahnya kenapa? Karena memang itu tadi ketika sudah di dalam dunia kerja misalnya, nanti minim untuk perlindungan reproduksi, itu masih minim. Kemudian masih terjadi diskriminasi upah gitu ya, itu masih ada. Terus belum lagi kesempatan berkarir dan sebagainya, itu pasti ada. Kemudian karena relasi kuasa, kemudian juga para pemangku kepentingan tuh di top levelnya itu banyak kan laki-laki dibanding perempuan. Akhirnya tidak bisa seimbang dalam memperjuangkan itu. Maka kalau yang tadi mulainya kenapa laki-laki, ya sebenarnya itu kebetulan, tapi sebenarnya memang harusnya seperti itu. Jadi saya tadi pagi juga mengikuti talkshow seperti ini kan, juga ditanya ini. Jadi yang memperjuangkan kayak disabilitas, tadi saya contohkan, disabilitas bukan disabilitasnya yang harusnya selalu memperjuangkan, justru kita yang non disabilitas yang memperjuangkan. Nah, demikian juga dengan perempuan. Posisinya lebih rentan, harusnya laki-lakinya yang lebih peduli gitu. Nah, itu yang harus dikembangkan. Jadi tidak hanya perempuannya diedukasi terus harus berani, tapi laki-lakinya harus kasih peluang itu. Gitu. Ini kemudian kami coba urai misalnya di Undang-Undang 13, ada Undang-Undang KIA, itu semuanya sudah diatur ya terkait dengan hak-hak perempuan di dunia kerja. Terus lanjut saja kami akhirnya dalam rangka menurunkan kekerasan itu kan diantaranya kalau yang pemerintah lakukan itu dengan di Undang-Undang TPKS memperkuat adanya UPTD PPA, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu sudah dikuatkan bahkan dengan Perpres, setelah Undang-Undang kemudian Perpres. Sekarang permennya sedang kita lakukan penyesuaiannya karena dulu kan pakai Permen nomor 4 tahun 2018. Nah, keberadaan RP3 itu sebenarnya adalah sebagai jembatan. Karena para perempuan-perempuan yang bekerja itu biasanya mereka tidak mengerti, juga tidak berani dan sebagainya. Itu kan banyak faktor. Kenapa nggak lapor gitu. Jadi itu yang harus menjadi perhatian.
Jadi kita dekatkan dengan adanya RP3. RP3 itu bukan hanya tempat pengaduan sebenarnya, tempat melayani pengaduan dan pendampingan, tapi pencegahan yang lebih penting. Jadi ada 3 ruang lingkup, dalam ruang lingkupnya RP3 itu, sebagai ruang itu bisa berbentuk fisik dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah dia untuk melakukan pencegahan, kemudian juga menerima aduan, kemudian selanjutnya mendampingi. Nah, ketika orang-orang yang duduk di sini pun itu sebaiknya mereka kompeten. Jadi kenapa kemudian waktu di FOT itu juga kami dampingi untuk memperoleh pelatihannya supaya nanti kompeten, jangan sampai malah nanti karena tidak paham itu malah menjustifikasi atau kadang-kadang malah menghakimi gitu ya pada yang lapor. Itu yang harus dan harus perspektif korban. Terus kami ingatkan lagi bahwa untuk kaitannya pelaku itu tentu tidak hanya dapat sanksi dari perusahaan itu sendiri, tapi juga kalau memang itu ada unsurnya pidana ya harus diproses di luar itu, jadi oleh aparat penegak hukum tentunya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana melindungi korban tadi. Kemudian juga mohon nanti juga dipastikan supaya pekerja tersebut tetap bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan seterusnya. Entah penempatannya seperti apa, itu tentu perusahaan yang memiliki kapasitas itu. Jadi ini penekanannya di sini. Kemudian kami coba hubungkan dari layanan ini, nanti kan ada kriterianya gitu ya. Kriterianya kalau yang kasusnya ringan itu pasti diatasi di situ sendiri. Kemudian kalau yang kasusnya itu sedang dan berat itu harus dirujuk ke UPTD PPA, baiknya itu supaya penanganannya menjadi benar-benar komprehensif gitu, maksudnya seperti itu. Itu yang kami harapkan. Jadi itu ada kriterianya, risiko sedang itu seperti apa, yang ringan itu seperti apa, yang rendah seperti apa. Jadi itu yang kami lakukan. Dan kebetulan di Subang juga sekarang sudah terbentuk UPTD-nya. Jadi nanti, dan itu baru saya yakin mereka juga belum kuat. Tapi tidak apa-apa, nanti kan bisa terus dikembangkan karena memang menuju negara yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, pasti layanannya harus kita tingkatkan. Ini kita dalam rangka terus meningkatkan kualitas. Kan tujuan akhirnya untuk daya saing kita juga harus semakin kuat. Layanannya pun harus semakin baik kan gitu. Ininya Pak, mekanisme koordinasi dalam rangka melindungi perempuan. Sebenarnya masyarakat umum itu bisa langsung mendapatkan ketika mereka mengadukan ke UPTD PPA itu mendapat 11 hal itu, tapi tidak mesti 11-11-nya ya, tergantung dari hasil asesmen. Nah, masyarakat yang di bawahnya itu kan kami kelompokkan. Kalau yang di tempat kerja itu berarti di perusahaan. Itu sebenarnya boleh juga langsung mengadu ke UPTD PPA gitu ya. Tapi tidak, faktanya kan karena jauh, mungkin juga karena ada hambatan-hambatan lain, harus izin perusahaannya dan sebagainya. Itu kan tentu menyulitkan. Maka bagaimana kalau ada jembatannya adalah melalui RP3 itu gitu. Nah, sama halnya dengan saya mesti analogkan ketika orang sakit. Kalau sakit tidak harus ke rumah sakit umum daerah, cukup ke puskesmas terdekat atau ke dokter pelayanan swasta juga bisa untuk mendapatkan pengobatan itu. Tapi giliran orang yang tersakiti karena pelecehan dan sebagainya atau kekerasan di tempat kerja, saya harus ngadu kemana gitu kan? Apa saya harus mesti ke rumah sakit umum daerah sana atau ke UPTD? Nah, cukup di yang terdekat untuk dapat first aid-nya. Jadi untuk supaya dapat layanan pertamanya itu seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya masih kadang-kadang UPTD nggak mampu, maka ada bisa mengadu ke tempat kami. Jadi di Sapa 129 juga bisa, karena sini adalah sebagai rujukan akhir. Tapi biasanya adalah pasti dilakukan lagi provinsi, kemudian sampai ke kita. Tapi kalau kasus-kasus yang berat, misalnya ya karena pelakunya, jadi masalahnya kekerasan secara umum gitu, tapi pelakunya itu TNI atau polisi misalnya, maka itu pasti atensi pusat. Kemudian pelakunya ternyata misalnya
pimpinan dari perusahaan itu tentu relasi kuasa yang jauh, kadang-kadang polisi pun segen gitu ya. Maka disitulah akhirnya kenapa harus pusat atensi. Atau kasusnya viral sampai skala nasional, maka itu harus ini. Ya. Kira-kira seperti itu Oke, pembagiannya. baik. Makasih. Pak Pri, terima kasih. Pak, ini kalau boleh digambarkan sedikit, rumah perlindungan pekerja perempuan itu bentuknya rumah bangunan kah? Seperti itu Pak ya? Apa yang di Subang mungkin? Enggak di Enggak ya? Subang Enggak nanti melulu? bisa enggak Oke. harus rumah. Enggak harus rumah ya? Enggak. Bahkan nanti juga harus dikembangkan online seperti apa gitu kan. Oke, ada banyak mekanisme ya Iya. Pak ya? Yang penting di situ ada perlindungan bagi pekerja perempuan ya. Oke, kita akan coba elaborasi lebih dalam lagi. Sudah hadir bersama dengan kita Vice President dari PT Evoti, Pak Sigit Wibisono. Pak Sigit, cerita dong praktik baiknya kira-kira seperti apa sih? Ini kan tentu sesuatu yang menjadi concern ya. Ini kan saya dengar banyak juga pekerja perempuan di PT Evoti, tapi lebih lengkap Pak Sigit bisa bercerita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, dengan puji syukur kepada Allah SWT kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya perkenalkan, nama saya Sigit Wibisono, selaku Vice President Director di PT Evolution Tire, dan kebetulan hari ini saya bawa tim saya, Serikandi itu, dan mereka berempat adalah pengurus inti di RP3. Kemudian seperti kita ketahui bersama atau saya informasikan bahwa pada tanggal 21 November kemarin itu kali kedua perusahaan kami mendapat kunjungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang pertama pada saat tahun lalu waktu peresmian RP3 Evoti. Jadi banyak sekali masukan-masukan atau saran dari Bu Menteri pada saat beliau mengunjungi RP3 kami, dan bahkan apresiasi maupun kesan secara langsung yang beliau sampaikan kepada kami. Dan ini membuat atau lebih meningkatkan motivasi lagi kami, tidak hanya kami sebagai manajemen tetapi teman-teman komite RP3 dalam lebih pede lagi, lebih bisa meningkatkan semangat maupun kompetensi diri daripada teman-teman dalam membantu RP3 di Evoti. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian apa sih latar belakang dibentuknya RP3 di Evoti? Yang pertama saya coba jelaskan sedikit bahwa perusahaan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur ban atau tire, di mana kami lokasi kami itu di luar kawasan industri, sekali lagi di luar kawasan industri dan berlokasi di Kabupaten Subang. Dan seperti teman-teman sekalian ketahui bahwa mayoritas industri di Subang itu adalah garment dan tekstil. Dan ini merupakan suatu concern, tentunya ini concern buat kami maupun perusahaan-perusahaan di Kabupaten Subang untuk bisa menciptakan area pekerjaan yang lebih aman dan nyaman. Ya. Sehingga pada saat atau sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan, di samping pekerjaan dan upah, itu juga perusahaan diharapkan bisa berkontribusi yang lebih terhadap pekerja, terutama pekerja yang perempuan, yang rentan atau rawan terhadap diskriminasi atau kekerasan. Di samping itu juga perusahaan diharapkan bisa berkontribusi terhadap mewujudkan atau membuat suatu pelayanan kepada pekerja perempuan di perusahaan itu pada saat mereka berada pada kondisi seperti tadi. Nah, kemudian yang kedua komposisi pekerja di tempat kami. Saat ini mayoritas masih laki-laki di perusahaan kami, walaupun perempuan kita kalau untuk industri yang sejenis kita sudah cukup banyak ya, kita sekitar 14,7% ya. Artinya
kita atau oleh karena itu kami bertekad untuk terus melakukan penambahan terhadap karyawan perempuan. Ya. Dalam rangka menambah karyawan perempuan kita ada dua, satu menambah secara kuantitas dan yang kedua menambah secara kualitas. Secara kuantitas kita akan terus tahun-tahun berikutnya kita akan tetap menambah karyawan untuk karyawan perempuan. Secara kualitas kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya buat seluruh karyawan perempuan untuk bisa menduduki jabatan karyawan yang perempuan yang mempunyai kompetensi maupun keterampilan untuk menduduki jabatan yang cukup strategis di perusahaan. Dan mereka bisa bersaing dengan pekerja-pekerja laki-laki. Di samping itu kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan perempuan untuk mendapatkan pelatihan, untuk mendapatkan untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman pekerja laki-laki. Selain itu juga kami memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan perempuan untuk bisa melakukan kegiatan work-life balance. Jadi supaya mereka bisa menyalurkan minat dan bakatnya di perusahaan. Kemudian bagaimana dengan karyawan laki-laki? Ini tidak kalah penting bahwa kami di Evolution Tire juga mengedukasi seluruh karyawan laki-laki yang ada di perusahaan mengenai seberapa penting kontribusi mereka dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan. Dan diharapkan dengan mereka berkontribusi, kondusivitas daripada perusahaan itu akan akan terjaga. Nah, dengan tadi dengan kondisi perusahaan seperti itu, PT Evolution Tire membuat kebijakan mengenai kebersamaan dan kesetaraan serta inklusi maupun hak asasi manusia. Kemudian dengan tadi poin yang satu, yang tadi lokasi, terus yang kedua mengenai komposisi karyawan antara perempuan dan laki-laki, terus kemudian dengan kebijakan-kebijakan itu kita berinisiasi untuk membuat RP3 FOT. Ya. Nah, tentunya implementasi RP3 FOT ini kita sesuaikan atau harus sejalan dengan culture atau core value yang ada di perusahaan. Kami di Evolution Tire itu ada yang namanya culture atau core value pada perusahaan dengan nama Tire. Kenapa kita bikin Tire? Supaya mudah diingat sama teman-teman di karyawan FOT. Kita produksi ban atau tire, core value atau culture kita juga tire. T itu teamwork, kemudian I integrity, kemudian R itu responsibility, dan E excellent. Nah, keselarasannya apa dengan RP3 ini? Kita ambil value integrity. Integrity itu adalah satu kejujuran, konsistensi atau keselarasan antara apa yang diucapkan dengan kata-kata dan apa yang dilakukan atau diucapkan. Dan tentunya ini dengan memastikan bahwa keadilan, kepatuhan maupun kepatuhan maupun keadilan, kepatuhan maupun dalam kita mengambil keputusan itu harus adil. Kita harus patuh. Dan tentunya ini juga dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang ada di perusahaan kami untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan atau sustainability growth. Dan semua tadi sejalan dengan asta-cita keempat dari pemerintah, yaitu kesetaraan gender dan menekankan peran perempuan atau pemuda, sehingga ini sesuai dengan tujuan daripada pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selama setahun dari
mulai berdiri tahun 2024 tanggal 19 Maret sampai dengan hari ini kami atau Komite RP3 sudah menjalankan mengenai pendampingan dan mengenai mengenai pendampingan ataupun penanganan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Tentunya kami dengan arahan daripada teman-teman dari Kementerian BPPA. Dan ini kita kita minta ada training dari Pak Pri dan sebagainya. Terus kemudian dari yang ada dari setelah jalan kayak gini ada beberapa yang saya ingin sebenarnya cerita ini. FOT itu dalam membuat RP3 itu ada beberapa yang buat kami kita ada beberapa pertimbangan gini. Pemilihan lokasi ya. Terus kemudian pemilihan lokasi, kenapa kami memilih lokasi yang di FOT itu ada ruangan loker ya. Ruangan loker yang setiap hari memang orang mundar-mandir ke situ gitu. Dan kita sengaja kita sekat mungkin sekitar 2 meter panjang segini sehingga pada saat orang melapor ke situ, orang mengadu ke situ tidak curiga. Tidak ada kecurigaan bahwa oh dia mau mengadu ke RP3 itu. Sehingga si karyawan atau si korban yang merasa aman, merasa kerahasiaannya terjamin itu. Ya. Terus kemudian yang praktek yang lain juga kami gini. Untuk karyawan perempuan yang pada saat dia hamil, pada saat hari pertama ada dia periksa, ada surat dari dokter bahwa dia dinyatakan hamil, besok pagi karyawan itu sudah kita pindahkan ke administrasi. Sebagai informasi gini, FOT itu ada 3 shift ya, ada 3 shift yang karyawannya tadi ada shift buat perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk karyawan yang hamil ini begitu hari H dia dinyatakan hamil, besok pagi kita sudah jadikan dia sebagai karyawan non shift. Dan tentunya di awal pada saat dia masuk juga kita sudah bekalin dia dengan beberapa terkait dengan administrasi sehingga pada saat dia hamil pindah ke administrasi sudah tidak ada masalah. Nah, terus yang karyawan yang tidak hamil yang tadi ya ada 3 shift itu kita ada antar jemput Pak. Ya, kita ada antar jemput. Jadi 24 jam ya ada antar jemput pagi jam 7 kemudian jam 4 sama nanti di tengah malam. Sehingga ini membuat karyawan terutama untuk karyawan perempuan semakin merasa aman. Terus apa sih impactnya dengan RP3 ini? Nah, kami punya yang namanya setiap tahun kita mengadakan semacam kayak survei kepuasan karyawan atau untuk mengukur tolak ukur untuk melihat tolak ukur mengenai tingkat kepuasan karyawan. Kita pakai pihak ketiga namanya Next to You melihat survei itu dan alhamdulillah pada saat setelah ada implementasi RP3 ini survei Next to You itu kita mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan itu dikuatkan dengan turnover daripada karyawan yang semakin menurun. Ya, artinya bahwa karyawan sudah merasa cukup aman, cukup nyaman bekerja di FOT. Dan ini yang kami jalankan saat ini dan mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Kita akan tingkatkan lagi termasuk kegiatan-kegiatan dari Komite RP3 ini. Kita ada kegiatan-kegiatan terkait dengan promosi, kita terkait dengan preventif maupun depresif itu. Kita dengan masang-masang banner atau spanduk mengenai beberapa kekerasan dan segala macam. Kita juga secara preventif kita lakukan, kita rutin ada sosialisasi Pak.
Jadi sosialisasi kadang kita mengundang dari, kayak kemarin kita mengundang dari Rumah Sakit Hermina, kita mengundang dari tempatnya Pak Pri untuk memberikan itu edukasi buat karyawan-karyawan, terutama karyawan yang laki-laki. Jadi itu yang kami lakukan di EVOT sih, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya? Ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan ini bisa menjadi buat kami bisa menjadi contoh buat perusahaan-perusahaan lain bahwa pembentukan atau pembuatan RP3 itu kita tidak hanya dilihat dari itu cost itu, tapi lebih ke benefitnya itu. Benefitnya memang tidak secara langsung ya, tetapi kayak tadi setelah kita survei ternyata dalam waktu dekat juga kita sudah apa namanya cukup banyak benefitnya. Bahkan gini yang terpenting buat kami bahwa mengenai sustainable daripada perusahaan, sustainability perusahaan. Jadi benefit di jangka panjang itu akan jauh lebih bagus itu. Dia bayangkan kalau misalnya turnover karyawan naik gitu, ya, itu cost-nya kan tinggi itu. Kita harus merekrut karyawan baru, kita harus mentraining mereka lagi. Itu sebenarnya akan cost yang cukup tinggi itu. Dan itu yang saya sharing ke apa namanya ke teman-teman bahkan di grup itu ya. Bahwa pembuatan atau implementasi dari RP3 ini sangat luar biasa. Itu mungkin Pak sharing dari saya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman atau perusahaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Baik, Pak Sigit, yang terlintas di benak saya ini sudah dipaparkan dengan cukup gamblang ya. Artinya indikator pencapaiannya juga dampaknya untuk perusahaan terlihat. Tapi kan ini tidak mungkin ya tanpa komitmen dari pimpinan. Ya Pak Pria, kalau pimpinan nggak concern, ya nggak akan tercapai. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana jajaran pimpinan di FOT, ya taruhlah sudah ada indikatornya ya Pak. Tapi kan ini concern itu kan nggak mungkin dilakukan ketika ada sebuah kesadaran yang tinggi ya dari pimpinan dalam hal ini PT FOT selaku entitas bisnis Pak. Silakan. Memang gini, pada saat rencana pembentukan RP3, kalau resistensi mungkin dari perempuan tidak ya, pasti mereka lebih ingin ada pembentukan RP3. Kalau buat laki-laki mereka cuek lah ya. Selama apa ya, kita makanya tadi ya, untuk yang karyawan kita kasih sosialisasi ke mereka, kasih edukasi ke mereka bahwa pentingnya seperti apa gitu. Nah yang terpenting memang tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana kita meyakinkan manajemen ya, supaya ini oke ya, ini harus jalan ya. Tadi Pak, kita tidak hanya menyampaikan ke manajemen mengenai cost-nya, ya, mengenai cost-nya. Bahkan sebenarnya kalau dibilang di FOT dengan membuat ruangan tersendiri buat kami ya, cost-nya sangat kecil itu. Kita cuman sekat, ininya ala kadarnya ya sembari jalan gitu ya. Tetapi yang selalu kita sampaikan mengenai benefitnya tadi. Benefitnya tadi walaupun ya kadang-kadang manajemen berpikir gini, kalau investasi langsung produktivitas naik. Invest mesin langsung naik. Iya. Nah itu yang kita sampaikan pelan-pelan ke manajemen sampai kayak tadi. Kita ada survei next to you. Oke Pak, kita jalan ini, kita lihat survei next to you-nya setahun kemudian. Begitu saya setahun kemudian, ternyata surveinya itu naik cukup signifikan dan turnover karyawannya juga turun, mereka akan semangat dan sangat mendukung untuk program ini Pak. Itu sih Pak. Jadi paralel juga ya Pak ya. Oke, baik teman-teman, Pak Sigit sudah menjelaskan, Pak Pri juga sudah menjelaskan. Ini tiba waktunya kita buka kesempatan sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh perkenalkan diri, kemudian sebutkan namanya, pertanyaan ditujukan ke siapa. Oh ini ada satu mic. Silakan Mbak. Ya, perkenalkan saya Andin dari TVRI Nasional, mau bertanya ini untuk Pak Deputi. Iya, Pak Asisten Deputi. Pak, ini kan selain menyediakan layanan perlindungan, bagaimana sih Kementerian PPPA memastikan sosialisasi mengenai rumah perlindungan perempuan pekerja ini dapat menjangkau perempuan di berbagai sektor kerja termasuk
mereka yang berada di wilayah non formal atau daerah dengan akses informasi terbatas, Pak. Itu aja. Iya, makasih Mbak Andin. Mau langsung dijawab Pak Bri? Atau kita kumpulkan dulu, langsung aja nanti lupa. Atau dikumpulkan dulu? Langsung aja Pak Bri. Hah? Tiga kali ya. Oh, kalau dikumpulkan jangan banyak-banyak. Langsung aja tadi permintaannya Pak. Monggo Pak, biar nggak kelupaan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak siapa tadi dari TVRI ya? Andin. 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 Nah, untuk yang menjangkau ke informal itu yang belum. Ya, itu tentu harus ada tersendiri. Tapi informal ini kan termasuk masyarakat umum ya. Berarti itu kan selama ini kayak dengan kami kerjasama dengan YCP, Yayasan Care Peduli misalnya. Itu mereka bahkan membentuk satgas-satgas di kelurahan, di tingkat desa. Itu sebagai contoh seperti itu. Mereka sudah aktif seperti itu, nanti tinggal tentu kami juga Bu Menteri kan punya program Ruang Bersama Indonesia. Itu juga di dalamnya bisa dimasukin terkait dengan ini. Untuk yang di tempat kerja itu memang kami bersama juga dengan serikat pekerja, kemudian dengan tentu stakeholder yang terkait dengan ketenagakerjaan. Di samping kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentunya. Dan ini juga kami kan advokasikan ke daerah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, itu baik provinsi maupun kabupaten kota. Seperti di Surabaya, kemudian Surabaya itu karena provinsinya ya, maksudnya mengundang perusahaan-perusahaan di sana, kemudian dilakukan sosialisasi. Memang ini nggak bisa langsung gitu ya Mbak, itu jadi harus kita sosialisasi dulu, kemudian sampai ketika tahapannya pun ada, ketika menyusun sampai mereka komit, begitu perusahaan itu ada yang komit, baru kita masukin lagi, dilakukan training, dilakukan ini itu, maksudnya lebih kita dampingin juga gitu, baru itu bisa terlaksana, karena tidak bisa langsung otomatis. Kami juga gandeng yang lalu itu dengan kerjasama dengan EPCWI, kemudian juga yang terkini dengan YCP, kemudian dengan GAPKI. Kalau untuk masuk yang ke perkebunan dengan GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Nah itu juga kami bahkan diajak ke Sumatera Selatan, ke Riau, ke Kalsel, ke Jambi terakhir itu. Itu mereka karena di dalamnya GAPKI itu kan ada ratusan perusahaan. Jadi dari situ masuk, jadi sosialisasi dulu memang yang paling utama itu di antara. Tapi ini memang masih banyak PR-nya Mbak. Jadi terutama kalau perusahaan-perusahaan seperti FOT lumayan lah kan, karena perusahaan FOT itu kan joint venture ya Pak ya. Perusahaan dengan biasanya ketentuan internasional global itu kan lebih kuat masuk. Tapi kalau perusahaan lokal itu tantangannya lebih berat. Mereka untuk harus kita pahamkan, benar-benar kita pahamkan, kita masukkan. Kita juga gandeng dengan pakar gender. Jadi supaya memberikan perusahaan itu supaya responsif gender seperti apa dulu, diberikan pemahaman itu, kemudian masuk melalui top levelnya, jadi pimpinannya diadvokasi sampai mereka sadar, baru itu masuk ke bawahnya. Tapi tentu kami juga nggak bisa masuk kalau nggak dengan serikat pekerja, karena di perusahaan kan dalamnya ada serikat pekerja, itu mereka kan sudah ada, biasanya ada itu Pak, yang tiga pihak itu. Jadi di situ nanti terus itulah baru di follow up gitu Mbak. Jadi itu prosesnya. Jadi seperti itu. Kalau yang pekerja informal itu tadi caranya. Jadi dengan organisasi masyarakat, kemudian juga dengan aparat di level desa, kader-kader itu dibentuk satgas. Jadi di dalamnya ada kalau Bu Menteri kebetulan punya program Ruang Bersama Indonesia itu yang dimulai dari desa. Jadi dari situ kita masukin untuk terkait pengaduan, dan itu memang perlu masif lagi gitu. Karena desa tahu sendiri ribuan sampai hampir 70.000 apa kalau nggak salah desa itu. Kasih. Oke, cukup menjawab Mbak Andin. Terima kasih. Yang lain silakan teman-teman. Mas Ivan silakan. Mic-nya di Mbak Andin boleh dioper sebentar. Itu ada mic Mas, silakan. Biar yang di luar. Boleh juga ke Pak Sigit, silakan. Ke Pak Pri dulu deh. Silakan. Pak Pri, jika ada dunia usaha yang membiarkan atau tidak serius terhadap
RP3 ini apakah ada sanksi Pak Pri? Peraturan Menteri, terima kasih. Peraturan Menteri itu tidak bisa memberikan sanksi itu, yang pasti itu. Tapi pihak terkait dengan undang-undang tindak kekerasan seksual itu kan sebenarnya sudah ada. Korporasi bisa kena apabila mereka melanggar. Itu di pasal berapa diatur di sana di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah ini korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan mendapatkan sanksi pidana dengan denda paling sedikitnya 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Itu diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah kemudian inilah yang sebenarnya menjadi ketentuan yang harus ditegakkan. Tapi selama ini kan belum ya dari undang-undang TPKS ini belum terlaksana sampai seperti itu. Jadi makanya implementasinya. Ya, itu tentu harus digalakkan gitu. Nah, kalau untuk harus ada layanan RP3 tidak ada karena peraturan menteri tidak akan bisa memberikan sanksi seperti itu gitu. Jadi itu kan sebagai wadah dan kemudian sebagai panduan bagaimana untuk bisa menerapkan perlindungan baik itu dari mulai pencegahan, penanganannya maupun pendampingan. Itu yang paling penting itu. Perspektifnya ke korban. Terima kasih. Oke. Baik. Cukup banyak yang ingin bertanya. Sebentar mungkin Mas Anang bisa di sampingnya Lia biar nanti langsung bisa bertanya. Lia dulu silakan. Lanjut nanti Mas Anang boleh direkap dua orang boleh. Langsung ya. Silakan Lia. Ya, selamat siang Bapak Selamat Ibu, siang. teman-teman. Saya Lia dari IDN Times. Tadi mungkin sudah banyak ke Pak. Ya, ini izin ke Pak Sigit ingin bertanya begitu Pak. Kalau di IDN kami juga punya SOP tapi baru bentuk dokumen gitu ya. Puji Tuhan, semoga tidak pernah ada kasus-kasus yang tidak menyenangkan begitu Pak. Tapi mungkin bisa dibagikan pengalaman atau bisa dijadikan inspirasi kalau memang ada kasus baik itu kekerasan, pelecehan atau apa. Gimana sih Pak perusahaan itu mengatasinya, apalagi kalau kasus kekerasan itu kan kadang ada whistleblowing ya. Tidak mau identitasnya dibuka. Mungkin ini bisa jadi cara atau bisa dibagikan supaya menjadi inspirasi gitu penanganannya gini loh kalau di kami. Jadi nanti teman-teman perusahaan lain juga bisa melihat begitu. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut sebentar Pak Sigit ke Mas Anang. Iya, nyambung ini Silakan, pertanyaan hampir sama. Kalau boleh tahu Pak, RP3 ini yang didirikan oleh perusahaan Bapak, ini Pak Sigit ya, ke Pak Sigit mungkin Pak Deputi sudah paling paham. Ini kan rumah perlindungan perempuan ini kan sebenarnya dibuat itu karena adanya banyak keluhan dan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, selama didirikan ini Pak, itu kalau boleh tahu didirikan sejak kapan? Itu kedua, selama didirikan ini apakah ada kasus yang memang mengemuka lah khusus untuk perempuan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rumah ini kan cenderung pendekatannya kekeluargaan ya, ada pendekatan psikologis, pendampingan. Nah, untuk pendekatan hukumnya seperti apa? Terus ketiga, bagi para pelaku ini kan perempuan itu termasuk kelompok yang rentan. Di perusahaan apakah sanksinya seperti apa? Apakah nantinya akan dipecat atau dibina atau memang diserahkan ke jalur hukum? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anang. Pak Sigit. Oke baik, saya langsung ya jadi satu ininya ya jawabannya ya. Yang pertama pengalaman di perusahaan kami terkait dengan RP3. Tadi saya sempat jelaskan bahwa di kami pemilihan lokasi untuk RP3 pun juga kita cari lokasi yang tidak tidak ada orang curiga bahwa dia ke situ akan mengadu itu. Ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, mekanismenya pada saat mereka terjadi kekerasan atau terjadi kasus kayak gini, kami ada beberapa. Yang pertama, kalau si pelaku itu mereka tetap tidak berani melapor, kita ada whistleblower, ya, ada sistem whistleblower. Terus kemudian pada saat pelaku itu mau melapor, kita ada
banyak sekali, ada 1, 2, ada 3 yang bisa dia lakukan. Yang pertama, kita di depan ruang RP3 kita ada kotak untuk pengaduan. Ya, kotak pengaduan. Dan kotak pengaduan itu bisa dilihat karena di RP3 kita ada piket. Dari pengurus kita ada piket. Jadi ada piket jam sekian, biasanya kita mendekati pada saat istirahat ya. Jam sekian sampai jam sekian siapa yang siapa yang piket. Nah, pada saat dia mau piket dia akan melihat kotak itu apakah ada surat pengaduan enggak. Sehingga di situ si pengadu juga merasa aman. Terus yang ketiga kita ada hotline. Ya, hotline yang dipegang kita ke 1 orang pengurus. Jadi kalau ada pengaduan mereka juga bisa telepon atau WA ke hotline tersebut. Ya. Ini proses untuk pengaduannya. Terus kemudian apakah selama berdiri sampai sekarang apakah ada kasus dan kasusnya apa? Bagaimana penanganannya termasuk sanksi buat si pelaku. Kita berdiri tahun 2024 tanggal 19 Maret. Ya. Jadi dari sekarang udah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun kita sudah ada kasus pengaduan 9 kasus. Sudah ada pengaduan 9 kasus. Yang terbaru itu di Februari 2025. Itu terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender ya. Nah, bagaimana kita menyikapi atau mendampingi kasus tersebut? Awal tadi ya, dia pakai hotline, kemudian kita temuin dia di ruang RP3, kemudian awal mulanya dia masih belum percaya atau masih takut kalau ada yang tahu gitu. Begitu hotline, ini salah satunya sebenarnya ada salah satu pengurus di kami yang membawa dia ke rumah di awal. Jadi untuk menenangkan secara psikologis dia dulu, ya, biar nyaman, dia nyaman bisa cerita gitu, ya. Nanti begitu sudah mulai baru kita tracing untuk kasusnya seperti apa dan kita libatkan tim di RP3. Mereka pada saat seperti itu nanti mereka akan diskusi ke kami, ke manajemen juga kita tentunya akan minta ke pertimbangan atau saran dari OPTD, BPPA, kayak gitu. Nah, kasus yang sudah ada, akhirnya kita panggil dari setelah kita investigasi, kita minta secara secara legal opini segala macam dari UPTD BPA ini, kita panggil si korban, si pelaku, termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku, dan kita termasuk Bimas, Babinsa, terus kemudian dari HC dan segala macam sampai ke dinas juga kita panggil, sampai terakhir kita panggil termasuk dari kepolisian dan Koramil. Nah, kita temukan semua, ya, walaupun di kasus ini terakhir itu terakhirnya damai dan ada sanksi dari si korban ya, dia memberikan sanksi kepada si pelaku. Kemudian bagaimana sanksi buat pelaku? Kita sanksi buat pelaku kita kasih sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan ya. Dan dalam hal ini kita PHK dia ya untuk pelaku. Jadi itu yang kasus yang kita alami yang terbaru kemarin di Februari 2025. Jadi itu mungkin sharingnya dari kami. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Sigit untuk penjelasannya. Kita berikan tepuk tangan. Pak Beri, mungkin ada yang ingin disampaikan? Cukup? Silakan. Cukup sebenarnya. Oh, cukup sebenarnya. Pak Sigit, ini mohon maaf, itu foto-foto yang Bapak ceritakan tadi itu yang gambar tengah itu? Ya, ini yang terakhir yang tengah bawah itu. Nah, ini kan semua ada tuh. Itu musyawarahnya di situ? Iya.
Jadi itu terakhir pada saat kita mau eksekusi di terakhirnya. Di Iya. situ ada Babinsa, di situ ada kan kelihatan polisi ya. Ya, ya, ya. Dari Koramil, dari UPTD Termasuk PPA. foto yang sebelah kanan itu, Pak. Sebelah kanan pada saat Pendampingan. pendampingan. Oh, oke. Iya. Nah ini ada ibu itu yang Ibu siapa nama? Mohon maaf. Ibu Elisa. Ibu Elisa. Ibu Elisa boleh cerita sedikit nggak, Pak? Oh, boleh. Bu Elisa, tantangannya apa sih cerita ke kita ketika mendampingi seseorang yang mengadu? Sedikit aja, 2 menit aja. Boleh dikasih mic-nya sebentar? Sudah dapat izin dari Bapak Vice President Director-nya? Enggak, ini tantangannya aja. Tadi kan sempat diceritakan dibuat nyaman dulu dan sebagainya. Boleh Mbak 2 menit bahkan 3 menit boleh. Silakan. Di sini di samping saya boleh kalau mau cerita. Mbak Elisa pengurus komite berarti ya? Betul. Silakan. Saya bagian pendampingan. Nama saya Elisa. Tantangan terbesar ketika saya mendampingi korban terutama adalah mengenai emosinya. Karena memang emosi yang ditunjukkan oleh korban ini lebih ke arah negatif. Artinya seperti dunia ini akan berakhir. Nah, tantangan saya adalah meyakinkan yang bersangkutan bahwa semua masalah ini bisa diselesaikan dan memotivasi kembali. Nah, ini yang paling susah sekali karena ketika seseorang itu merasa tertekan dan sedih, dia sudah tidak mau mendengarkan saran dan masukan. Tapi dengan menyeting lingkungan, kemudian dengan memberikan dukungan positif dan terus-menerus memberikan bimbingan kepada yang bersangkutan, maka mulai nampak perubahan dari korban seperti itu. Iya, tapi tidak mudah kan? Tidak mudah. Tidak mudah Iya. ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Elisa Terima untuk kasih. waktunya. Oh, Bu Nurul mau bertanya, silakan. Iya. Apakah Mbak Elisa dari psikolog bisa sampai memulihkan trauma korban gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya itu butuh proses dan waktu untuk memulihkan korban dari trauma. Tapi mungkin dengan merubah mindset, kemudian merubah lingkungan, ini bisa membantu korban untuk sembuh dari trauma seperti itu. Ya, kebetulan. Kamu memang dari psikolog kan ya? Ya, betul. Ya, kebetulan dari psikolog. Iya, kebetulan saya dari psikolog. Psikolog ya. Jadi Betul. punya trik ya. Iya. Oke. Siapa yang mau datang? Mas. Terima kasih banyak loh. Terima Terima kasih. kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Jadi Pak Sigit, Mbak-mbak ini yang jadi garda terdepan juga ya. Kebetulan ya karena kita bicara perempuan, pekerja perempuan ya Pak Pri ya. Justru mungkin perempuan ya pasti nyamannya dengan perempuan sebayanya dan sebagainya. Tapi bukan cuma itu ya. Bukan cuma gendernya yang sama. Tetapi juga harus ada rasa nyaman, aman dan juga untuk bercerita. Itu yang mungkin yang paling sulit ya. Baik, sebelum ke sesi berikutnya ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Apa dirasa cukup nanti mau doorstop ke Pak Pri dan juga Pak Sigit? Jangan dulu, masih banyak. Silakan yang ingin bertanya. Tadi sudah ada tiga orang ya, 3-4 orang. Silakan, Mas Anang sudah tadi. Mbak Lilis mau tanya? Mas Rihadin atau apa? Mbak Ayu, mana Mbak Ayu? Oke, sambil menunggu untuk teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, mungkin Pak Pri, ini kan tantangan ke depan kita akan masuk di tahun yang baru ya Pak ya. Tahun yang baru dari sisi entitas bisnis juga tentu tantangannya juga akan semakin baru ya Pak Sigit ya. Dengan keberadaan RP3 ini mungkin apa yang diharapkan pemerintah khususnya perusahaan gitu untuk kemudian terus menggiatkan betapa pentingnya perlindungan terhadap pekerja perempuan. Mungkin nanti dari sisi bisnisnya tantangannya ke depan Pak Sigit seperti apa? Silakan Pak Pri. Ya, untuk ke depan kami sudah kemarin juga itu tadi yang saya ceritakan menindaklanjuti dari ketika kunjungan Bu Menteri ke Subang itu, ke PT FOT Subang itu, kemudian kami kan berdiskusi sekilas sebentar dengan Bu Menteri, tapi kemudian ditindaklanjuti di kantor.
apa Bu Menteri berpingin segera untuk bisa bertemu dengan Pak Menaker itu. Jadi intinya ini kan harus dikerjakan bersama itu. Jadi supaya menjadi lebih bisa lebih dengan perangkatnya atau stakeholdernya dari Kementerian Ketenagakerjaan juga dengan tempat kami, itu kan tentunya nanti akan semakin bisa masif dan juga mungkin akan menjadi lebih mudah lagi. Karena memang kalau di awal-awal dulu seperti saya sampaikan bahwa dari waktu itu kan dimulai misalnya nih contoh-contoh yang waktu bagaimana menggelorakan ini ya 100 waktu itu dari Industri All, itu dari lembaga Industri All ini kumpulan dari serikat pekerja yang kemudian mereka mengadakan seminar, 100 perusahaan diundang, yang komitmen 60. Dari 60 kami cek lagi, 10 kami pilih, yang benar-benar kira-kira siap gitu ya. 10 kita datengin, itu pun juga udah kayak ke salah satu perusahaan di Bekasi, itu langsung bilang, emang di tempat kami ada kekerasan. Jadi belum udah seperti itu. Sama dengan, kemudian saya gampang saya menjelaskannya. Kalau waktu bikin klinik Pratama atau klinik medis waktu itu, apakah berarti banyak penyakit di situ kan gitu ya? Kan gampang aja sebenarnya. Jadi jangan isi dulu gitu. Analoginya mudah Pak ya. Nah gitu. Okay. Nah itu dia yang kemudian tapi tetap yang akhirnya yang komit adalah salah satunya dari FOT, kemudian sebenarnya di Jakarta ada juga yang dekat Akzonobel namanya. Itu juga bikin. Kami waktu itu belum sempat masuk, akhirnya karena waktunya memang nggak cukup di Bogor. Ada 2. Itu model-modelnya, dan ke depan memang kami akan pinginnya bersama dengan Kemnaker, kemudian juga ada peraturan bersama tadi, itu harapan kami bisa seperti itu dan nanti diaplikasikan lebih mudah gitu. Memang sudah kami mulai untuk baru dengan kepala biro hukumnya pun saya sudah komunikasi dan supaya nanti bisa di follow up gitu. Oke, baik. Pak Sigit, ada yang ingin dibagikan tadi? Baik, kalau dari sisi bisnis ya, terutama untuk bisnis tayar atau ban di perusahaan kami, tantangannya ke depan gini, kami sebenarnya untuk ada beberapa proses yang memang membutuhkan keterampilan dari pekerja perempuan. Ya, di quality control itu memang cukup membutuhkan pekerja atau keterampilan di perempuan, dan untuk mendevelop dia itu butuh waktu cukup lama. Ya, butuh cukup lama. Mungkin waktu Bu Menteri ke sana juga disampaikan ada grade-grade-nya pada saat kita cek ban secara fisik dan segala macam itu. Oke, tapi ternyata ada NG-nya itu. Bahkan kita pada saat tesnya pun kita kita tutup matanya. Dengan ramah kayak gini mereka sudah tahu, dan mendidik itu nggak cepat itu. Sehingga tantangannya memang kalau kita tidak bisa membuat karyawan perempuan terutama merasa aman dan nyaman di perusahaan ini, kita kedepannya akan cukup kesulitan itu. Salah satunya dengan RP3 ini sih, alhamdulillah kita ini ya turnover terutama untuk yang perempuan juga kita cukup kecil, sehingga alhamdulillah bisa kita atasi nih. Jadi mudah-mudahan tahun depan pun juga kita ada beberapa kesempatan untuk pekerja perempuan untuk menduduki satu jabatan yang cukup strategis. Ya, itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sigit. Saya buka lagi mungkin untuk sesi terakhir untuk kita bisa tanya jawab. Silahkan. Yang di bawah, yang di atas, yang di pinggir. Boleh. Ada yang ingin bertanya? Mas Adin? Cukup? Oke. Mbak Andin mau tanya lagi? Oh cukup. Mas Ivan sudah ya. Ini saya absen satu-satu atau gimana nih? Mas Budi Sono ada? Ada orangnya? Nggak ada ya. Oke, kalau dirasa cukup, saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing narasumber bisa menyampaikan ya semacam closing statement atau apapun itu terkait RP3 ini, karena tadi sudah dipaparkan dengan sangat gamblang dari sisi bisnis bahwa kehadiran pekerja perempuan
Itu dari sisi pencapaian bisnis juga mendukung sekali untuk kemudian perusahaan terus grow, bertumbuh dan sebagainya, bahkan sustain ya Pak Sigit ya. Nah dari sisi aturan Pak Pri tadi sudah menyampaikan banyak sekali, sosialisasi diperlukan ya Pak Pri ya, kolaborasi dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya persilakan mau Pak Sigit dulu atau Pak Pri untuk closing statement. Pak Sigit dulu boleh silakan. Baik, untuk closingnya, kebetulan ini kita dalam rangka memperingati Hari Ibu juga ya. Ya, ya. Jadi gini, saya mau sampaikan bahwa peran atau menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia buat perempuan. Ya. Akan tetapi perempuan yang bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga itu juga kita bisa kategorikan dia sebagai perempuan hebat. Karena apa? Dia harus mengeluarkan ekstra tenaga ya untuk supaya tidak kehilangan peran dia sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai profesional di tempat kerja gitu. Sehingga untuk itu sama-sama kita bantu para pekerja wanita ini untuk supaya tidak kehilangan peran dia sebagai peran dia sebagai ibu rumah tangga maupun profesionalisme dengan cara apa? Dengan cara kita tadi adanya RP3 dengan cara memberikan dia hak-haknya dia dengan cara dia terhindar dari diskriminasi maupun kekerasan. Sehingga para perempuan ini bisa bekerja dengan aman dan nyaman di tempat kerja. Itu sih Pak. Oke. Pak Pri, silakan. Ya, ini sebagai penutup ya. Jadi intinya perempuan untuk mandiri itu memang keharusan, tapi upaya untuk mengawalnya dengan perlindungan itu juga keharusan. Jadi negara memang harus hadir di sana meskipun melalui berbagai peraturan, tapi juga diterapkan. Makanya kami harus hadir dimanapun, karena perempuan itu sebenarnya ada di mana-mana. Dari mulai, kadang-kadang saya bilang, di darat, di laut, di udara, di situ ada perempuan yang produktif, maka harus dijamin keamanannya, perlindungannya. Apalagi ini di tempat kerja. Nah itu, jadi karena ini bagian dari SDM kita untuk masa depan kita. Jadi ini juga tentu sepakat dengan kita nanti ke depan harus SDM-nya unggul dan sebagainya itu maka harus kita ciptakan suasana yang perwujudannya adalah aman dan nyaman tadi. Itu supaya perempuan menjadi lebih produktif lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Pri dan juga Pak Sigit. Tadi disampaikan kalau Indonesia ingin sumber daya manusia yang unggul, kalau kita tidak melindungi perempuan, akankah itu tercapai? Nah, saya kembalikan ke kita semua ya. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini bisa menggugah kembali peran kita masing-masing. Untuk teman-teman wartawan mungkin bisa menyampaikan kembali betapa pentingnya untuk kemudian memberikan ruang yang aman, melindungi perempuan, dalam ini pekerja perempuan, untuk kemudian bisa berdaya. Dari sisi bisnis sudah bergerak, sudah melakukan apa yang bisa dilakukan, dan ke depan tentu akan lebih baik. Saya rasa itu bukan kesimpulan ya teman-teman, tapi semacam ya closing lah dari moderator. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya teman-teman media dan semua kita yang bisa hadir pada kesempatan siang hingga menjelang sore. Pak Pri, Pak Sigit, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore.